Joko Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 102,6 Radio Sonora Palembang di kesempatan hari ini. Sahabat Sonora, dunia digital juga terjadi perkembangan yang luar biasa selama pandemi COVID-19. Ada realitas virtual, metaverse yang pastinya akan mengubah dunia, diperkirakan akan mengubah dunia. Saya akan mengajak sahabat Sonora untuk bicara dengan Wawan Nurmansyah, MCS, Koordinator Laboratorium Hardware and Computer Network, juga dosen informatika Universitas Multimedia. Beliau saat ini sudah ada di Jawa Telepon. Mas Wawan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Wawan. Selamat pagi. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat. Mantap. Iya, Mas. Melihat perkembangan dunia digital, internet, ini virtual luar biasa sampai dengan hari ini. Menurut Mas Wawan sendiri bagaimana? Ya, karena saya juga bergelut dalam risetnya basis online ini gitu ya. Ya tentu memang sangat dirasakan sekali dampak dari internet ini. Tentunya kalau saya bahas terus di mengisi acara di Sonora terkait dengan IoT misalkan. Nah, itu tentunya tidak akan pernah lepas dari infrastruktur dari jaringan komputer seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai internet dan e-government ataupun saat ini pandemi kita dalam ruang lingkup pembelajaran, learning, itu juga tidak akan bisa lepas dari yang namanya basis infrastruktur yang namanya internet itu, seperti itu. Jadi sekarang ini sudah menjadi boleh dikatakan keharusan ataupun hal yang harus dipenuhi, bukan saja minyak goreng seperti itu ya. Kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Dunia virtual luar biasa ya saat ini ya, Mas ya. Nah, kalau kita ngomong di dunia virtual sendiri, virtualisasi seperti terkait dengan pernah juga saya isi misalkan virtual lab gitu ya. Tentunya ini juga memberikan suatu gambaran sebelum orang masuk ke hal yang nyatanya seperti itu. Kalau kita misalkan ke zoo ataupun ke kebun binatang seperti itu ya, itu dibuatlah suatu virtual reality di mana orang itu sedikit banyaknya mengetahui apa yang ada di isi di dunia nyatanya dalam ruang lingkup misalkan objek-objek yang berada di sana seperti itu. Entah itu memang dibuat senyata mungkin ataupun secara fiksi dalam hal ini misalkan game seperti itu ya untuk virtual. Kalau kami di dunia akademisi, saya dari informatika Universitas Katolik Musik Caritas ini bahwasanya ya kami lebih mengarah ke bagian untuk eksperimen pengembangan dalam ruang lingkup riset seperti itu. Misalkan kita menggunakan hal-hal yang terkait dengan membentuk suatu rangkaian dan simulator. Hal-hal demikian itu ya kita tidak membutuhkan banyak perangkat keras. Yang penting software dan online itu sudah cukup untuk kita melakukan eksperimen. Ya, jadi intinya kalau virtual reality tadi virtualisasi itu ya untuk saat ini memang orang didekatkan dengan hal-hal yang sifatnya maya gitu ya. Nah itu memang ada hal positif negatifnya juga seperti itu. Kalau kita lihat lagi banyak konten-konten yang sudah di recording oleh Sonora juga. Jadi sahabat Sonora bisa juga lihat di YouTube-nya seperti itu. Konten-konten yang kita sudah pernah bahas dari kawan-kawan informatika UKMC. Demikian, Mbak. Kalau berbicara ini juga boleh dikatakan inovasi ke depan ya, bisa mengubah dunia. Sebenarnya kalau kita ngomong teknologi itu sudah banyak digunakan untuk pembelajaran, misalkan kedokteran juga. Jadi nggak perlu bedah manusia nyata gitu ya. Jadi memang ada teknologinya sendiri secara virtualisasi untuk belajar melihat organ tubuh manusia ketika dibedah perbagian organ itu. Jadi dari dunia kedokteran seperti itu ya. Ataupun dalam ruang lingkup yang kita lihat ya kalau kita ngomong di transfer knowledge ataupun teknologi masuk ke Indonesia, memang boleh dikatakan memang mungkin itu bisa jadi hal-hal yang sifatnya untuk pendidikan riset ataupun juga develop program yang sifatnya premium seperti itu berbayar seperti itu memang boleh dikatakan ya di luar sana, di luar Indonesia itu jauh lebih sudah
banyak dipakai, Mbak, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri mungkin kita masih bermainnya itu dalam ruang lingkup untuk kebutuhan entertain. Jadi kalau kita ngomong bagaimana kita merasakan hiburan dalam ruang lingkup virtual seperti itu. Kita gunakan Google Glass kayak gitu, gunakan HP, ada aplikasinya yang kita bisa download. Bagaimana kita melihat situasi secara 360 derajat, kita berputar-putar, bisa melihat situasi yang sudah divirtualisasikan. Dengan kata lain, orang nggak perlu harus pergi kemana seperti itu karena sudah ada hal-hal yang memang mendukung hal demikian untuk melihat objek-objek yang jauh di sana, nggak perlu flight kayak gitu, apalagi masih pandemi seperti itu ya. Jadi dengan mendownload aplikasi dan kita menggunakan alat seperti Google Glass kayak gitu ya, untuk apa kita bisa melihat 360 derajat itu. Nah, hal-hal demikian itu, alat-alat seperti itu tentunya bisa membantu kita juga untuk open mind. Jadi merubah dunia itu memang dikarenakan kita banyak hal yang kita ketahui. Nah, orang di luar sana sudah banyak yang mereka sudah ketahui seperti itu. Nah, kita masih minim. Tapi dengan balik lagi kita ngomong internet, itu bisa mempercepat transfer knowledge, transfer pengetahuan, ataupun dari sisi hal-hal teknologi yang berkembang. Jadi kita tahu bahwasanya kapasitas kecerdasan kita ini ataupun kapasitas pengetahuan kita ini sampai mana diukur seperti itu. Gak usah jauh-jauh lah. Sekarang kita ngomong antara Sumatera dan Jawa. Seperti itu. Nah, ini dalam ruang lingkup sekarang karena infrastruktur dalam ruang lingkup internet itu, kita balik lagi ke internet, karena ngomongnya merubah dunia. Memang internet merubah dunia seperti itu. Karena orang bisa dijembatani oleh internet itu untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan informasi. Jadi dengan kata lain, informasi dan teknologi, siapapun yang menguasainya, dia akan menang. Seperti itu keywordnya. Gimana, Mbak? Ada plus minusnya, Mas? Gimana? Ada plus minusnya. Wah, tentu semua teknologi itu ada plus minusnya, pasti. Orang akan kita ngomong virtualisasi dan internet, kita ngomong dengan entah itu, dia akan apakah lebih comfort ataupun lebih nyaman belajar sendiri, tidak perlu lagi dosen, tidak perlu lagi guru mungkin, dalam arti kata autodidak. Lebih nyaman seperti itu karena dengan guru, dengan dosen mungkin dipelototi seperti itu kan. Ada banyak tugas. Tapi kalau kita lihat sendiri bahwasanya kalau kita ngomong negatifnya itu lebih banyak human interaction-nya itu akan hilang. Jadi manusia ke manusianya itu akan hilang. Jadi banyakkan manusia ke mesin seperti itu. Dengan kata lain, secara psikologi itu akan kurang baik seperti itu. Itu kalau mungkin lebih ranahnya orang psikolog yang lebih banyak penelitiannya seperti itu mengenai hal-hal demikian. Itu negatifnya yang sangat sering disampaikan ya dalam ranah internet itu sendiri seperti itu, ataupun juga virtualisasi itu sendiri. Jadi kalau orang sudah nyaman di menggunakan aplikasi-aplikasi virtualisasi, jadi apakah dia untuk berkeinginan berinteraksi dengan human to human, ya, manusia ke manusia ini apakah tambah sering atau malah jadi sangat berkurang seperti itu. Nah, itu sibuk dengan dunianya sendiri ya, Mas ya. Jadi dengan kata lain autis. Jadi autis di sini kapasitasnya ya dia punya dunia sendiri yang memang ya ada balik-balik lagi plus minusnya. Misalkan seorang programmer itu harus autis bahasanya itu kalau kami itu. Karena apa? Dia memang fokus kayak gitu, fokus. Lebih sangat fokus, tapi memang kita ngomongnya memang human interaction-nya itu cuma dalam hal-hal yang terkait dengan negatifnya kebanyakan seperti itu. Yang saya tahu ya. Baik, Mas, harapan ke depan sendiri untuk perkembangan realitas virtual juga metaverse inovasi ini seperti apa? Ya, kalau kita ngomong balik lagi mengenai dunia virtual seperti itu ya. Jangan kita termakan dengan teknologi yang sifatnya entertain, justru yang tidak mengedukasi seperti itu. Nah, memang kalau kita ngomong di ranah teknologi itu kita tidak bisa untuk membendungnya ketika memang tidak ada kesadaran, terutama dari yang keluarga ya, untuk mengawasi anak-anaknya seperti itu, ataupun dari yang sudah remaja ataupun yang dewasa ataupun orang tua yang memang kalau kita pakai
dalam hal-hal virtualisasi itu yang sifatnya tidak mengembangkan diri kita lebih baik, nah itu akan menjadi bumerang kayak gitu. Bumerangnya itu dalam arti kata yang negatif seperti itu. Jadi manfaatkanlah sebenarnya dunia-dunia virtual ataupun hal-hal yang terkait dengan virtualisasi itu untuk membuka pandangan sudut pandang kita ataupun pengetahuan kita. Itu tentunya yang sangat bisa sangat bermanfaat. Jadi suatu teknologi virtualisasi itu dalam ruang lingkup kita juga di UKMC seperti itu, perkembangan dalam kontribusi pengetahuan, kita juga membuat suatu metode aplikasi pembelajaran, ataupun juga tidak lepas juga kita membuat juga game. Tapi ingat, game yang mengedukasi juga kalau kita buat. Jadi game itu ada positif negatifnya juga. Dan tentunya dengan pemerintah sudah fokus juga dalam ruang lingkup infrastruktur jaringan, karena jaringan komputer khususnya saya bilang tentunya ini bukan saja di perkotaan, tapi juga di desa-desa itu memang ketika memang bisa semuanya menyeluruh terkonek dalam ruang lingkup jaringan global ataupun internet, tentunya itu akan jauh lebih membuat Indonesia lebih pastinya lebih cepat berkembang seperti itu. Makanya saya bilang tadi, siapapun yang menguasai teknologi dan mendapatkan informasi dan menguasai dua hal itu akan menjadi pemenang. Demikian, Pak. Kita harapkan ke depan dunia internet, perkembangan dunia digital di Indonesia akan terus berkembang seperti di luar sana ya, Mas. Ya, kita terus berkembang kalau kita lihat, bukan mundur kita. Terus berkembang, ya. Baik, terima kasih Mas Awan sudah sharing pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Awan. Selamat pagi, Mbak. Jadi tadi kita sudah mendengar